Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 47. Erwin tidak terburu-buru. Dia berjalan santai di jalan sambil menikmati pemandangan sekitar dan diam-diam menghela nafas karena jet private club milik kakeknya ini benar-benar luar biasa. Erwin, yuk kita ke sana juga. Aku mau lihat kakek dan kerabatku, kata Lina sambil memeluk tangan Erwin. Erwin mengangguk dan mempercepat langkahnya. Setelah tiba di ruang rapat, Erwin baru menyadari banyaknya hadirin. Kurang lebih sudah ada 200 orang yang hadir di ruang rapat besar, dan yang datang terus bertambah. Seluruh ruang tamu diadakan dalam bentuk pesta koktail swalayan terbuka, di mana hadirin dapat menikmati berbagai makanan mewah, alkohol, dan pemandu cantik profesional yang datang menyambut. Sudah ada banyak kelompok orang di ruang tamu yang saling mengobrol. Ada yang ingin menjalin hubungan, ada yang berniat untuk bertukar dan bekerja sama, dan ada juga yang memperkenalkan anak-anak mereka untuk saling mengenal. Tapi jarang ada orang yang datang untuk melihat kerabat seperti Lina. Erwin, cepat lihat. Laki-laki berambut agak abu-abu yang pakai congsap itu adalah kakekku. Dan di sebelahnya itu bibi-bibiku. Mereka semua ada di sini. Lina menunjuk ke arah seorang lelaki tua dan memperkenalnya pada Erwin dari kejauhan dengan wajah cantiknya yang penuh gembira. Lelaki itu adalah Ray, pedagang bahan bangunan terbesar di selatan kota. Dia itu sosok orang yang lumayan terkenal di industri bahan bangunan. Sayangnya, dia hanya punya 3 anak perempuan yang tidak punya anak laki-laki. Jadi setelah pensiun nanti, dia tidak tahu harus mewarisi industrinya pada siapa. Mary juga sangat bersemangat saat melihat ayah dan saudara perempuannya. Tapi saat sudut matanya melirik anak miskin yang berpakaian santai itu, dia tidak bisa menahan diri dan berkata, Erwin, kami dan Lina mau menyapa kakek Lina. Jadi kamu jalan-jalan di tempat lain dulu ya. Mary khawatir akan kehilangan muka di depan saudara perempuannya karena putrinya pacaran dengan anak miskin. Dia kesulitan untuk menjelaskan. Jadi ingin mengusir Erwin terlebih dulu agar nantinya tidak dipermalukan. Nah, apa yang kau lakukan? Aku mau perkenalkan Erwin pada kakek. Lina adalah orang pertama yang menolak dan sangat marah. Apa yang kamu tahu? Kamu mau buat aku malu di depan kedua saudara perempuanku lagi? Mary menjawab dengan kesal. Erwin itu anak berdedikasi. Apa yang perlu dipermalukan? Lukas tak bisa terus mendengarkan lagi, karena istrinya itu berulang kali menolak Erwin. Dia benar-benar tak tahu apa yang dipikirkan istrinya. Jadi dia terpaksa berkata dengan nada seorang kepala keluarga. Dengarkan aku, kita pergi sapa dengan terang-terangan. Setelah berbicara, dia langsung meraih tangan Erwin dan berjalan ke sana. Lina dengan bangga mengangkat dagunya ke arah Mary. Ayah memang yang terbaik. Tak seperti ibu yang cuma mandang kaya saja. Kalian berdua itu masih punya nurani gak sih? Mary benar-benar dibuat marah oleh putri dan suaminya. Saat Lukas menarik tangan Erwin, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan suara rendah. Erwin, istriku tak bermaksud begitu. Jadi jangan memasukkan ke dalam hati. Gak apa-apa, aku sudah terbiasa. Erwin sedikit tersenyum dan tak terlalu mempermasalahkan itu. Karena dia memang sudah terbiasa dengan dua sikap saling bertolak belakang dari kedua orang tua Lina terhadapnya. Mereka pun menghampiri Rick. Rick juga sangat senang begitu melihat Linda dan yang lainnya datang. Setelah salam singkat, pandangan penuh penasarannya langsung tertuju pada Erwin yang lengahnya di peluk Lina. Linda, ini pacarmu. Meisha, bibi tertua Lina, melirik pakaian biasa Erwin dari atas ke bawah. Jejak penghinaan muncul di matanya. Mereka sudah terbiasa, jadi hanya dengan melihat pakaian saja sudah bisa tahu seperti apa orang itu punya uang atau tidak. Apalagi hari ini adalah pertemuan aliansi bisnis. Siapa yang akan berpakaian begitu santai? Iya, ini pacarku, namanya Erwin. Lina memperkenalkan dengan gembira
sama sekali tidak menyadari penghinaan dan di mata kedua bibinya. Erwin ya, kamu kerja apa? Orang tuamu itu pemilik industri yang mana? Bibi termuda Lina, Maida, juga tak bisa menahan diri dan bertanya. Aku dari pedesaan dan bekerja di TJ Entertainment sekarang. Orang tuaku petani. Jawab Erwin dengan ringan dan pura-pura tak melihat penghinaan di mata mereka. Begitu selesai berbicara, Maida dan Meisha tak bisa melihat dan tak bisa menahan diri lagi, juga menggelengkan kepala. Mereka jelas tak optimis tentang Erwin. Anak miskin dari pedesaan ini jelas pria yang dinafkahi wanita. Dan mereka tidak tahu bagaimana Lina bisa berpacaran dengannya. Aku sangka Lina yang begitu cantik pacaran dengan anak miskin. Aku penasaran apa yang dipikirkan saudari kedua kita. Bibi Maida melirik Mary dan menyindir secara belak-belakan. Masih mending putriku, Tina. Setidaknya pacarnya itu anak orang kaya yang kekayaannya bakal capai triliunan. Bibi Meisha tak bisa menahan diri untuk tak mencibir. Di telinga Mary, ini adalah penghinaan besar. Sudah bilang jangan bawa Erwin, tapi tetap saja membawanya. Lihatlah sekarang, karena Erwin, dia dipermalukan lagi. Tapi Lina tak sanggup terus mendengarkannya lagi. Apa kalian perlu mempermalukan Erwin seperti ini? Dia itu tak ganggu kalian sama sekali. Dan memangnya kenapa kalau miskin? Kakek dulunya juga anak miskin. Lina sangat marah dan mau membawa Erwin pergi dari sini. Untungnya Rick yang merupakan generasi tertua membuka mulut untuk menghentikan ini. Sudah. Biarkan saja anak muda mengurus masalah mereka sendiri. Rick tak terlalu optimis tentang anak miskin pedesaan ini. Tapi karena melihat Lina begitu menyukai Erwin, jadi dia juga tak bisa mengatakan apa-apa. Betul. Biarkan saja anak muda mengurus masalahnya mereka sendiri. Lucas juga buru-buru setuju, tapi dalam hatinya dia diam-diam berpikir bahwa orang-orang yang memandang rendah orang lain ini suatu hari nanti pasti akan menyesal. Erwin, yuk kita pergi makan di sana. Lina sekarang tak ingin melihat kedua bibinya lagi. Mereka membuatnya kesal. Jadi dia mau membawa Erwin pergi secepatnya. Sebentar. Erwin tersenyum. Dia tak terlalu peduli dengan penghinaan mereka. Namun karena Rick adalah kakek Lina, jadi dia yang sebagai generasi muda ini tentu harus mengatakan sesuatu saat pertemuan pertama kali. Jadi dia langsung berkata pada Rick Milano dengan rendah hati. Kakek Milano, aku tak menyiapkan hadiah apapun untuk pertemuan pertama kita. Tapi anggap saja kartu emas berlian aliansi bisnis ini sebagai hadiah pertemuannya. Kuharap ini bisa membantu. Setelah berbicara, Erwin menyerahkan kartu emas berlian yang diberikan Calvin pada Eric. Namun Rick terkejut. Begitu juga dengan kedua bibi Lina. Mulut mereka terbuka dengan ekspresi terkejut. Ini emas berlian dari aliansi bisnis selatan kota kan? Rick sedikit bersemangat dan menerima kartu emas berlian tersebut. Dengan kartu emas berlian ini, maka kekuatan mereka di aliansi bisnis ini akan setara dengan 5 pemimpin. Apalagi dalam kerjasama bisnis, dengan kartu emas ini, pemilik akan mendapatkan hak bernegosiasi dan bekerja sama. Belum lagi, kalau belanja di tempat komersial milik aliansi bisnis, juga akan mendapatkan gratis tagihan yang kurang dari 200 juta per hari. Kartu emas ini bukan hanya sedikit membantunya di bidang bisnis, tapi bagaikan sebuah batu loncatan. Rick merasa bahwa dia harus menilai ulang Erwin yang merupakan anak miskin dari pedesaan ini. Peran kartu emas berlian ini di tangan Erwin sebenarnya tidak besar, karena dia tak berbisnis di lingkaran bisnis selatan. Tapi berbeda dengan Rick yang di bisnis selatan. Rick itu menjalankan bisnis bahan bangunan. Jadi dengan adanya kartu tersebut, dia akan dapat prioritas dalam pesanan dari industri seperti real estate dan konstruksi. Dan bisa juga memanfaatkan kartu tersebut untuk mendapatkan lebih banyak kontak sosial di lingkaran bisnis, yang pasti lebih berharga daripada di tangan Erwin. Itu juga salah satu alasan mengapa Erwin memberikan kartu emas berlian tersebut kepada Rick. Erwin kan? Kakek menyukaimu, nak.
Gak masalah kalau miskin. Yang penting kakek menyukaimu. Rick segera berubah dari sikap acuh tak acuh sebelumnya menjadi senyum terbuka. Meski anak ini miskin, tapi anak ini bisa punya kartu emas berlian. Yang berarti anak ini punya berbagai koneksi yang luas. Jadi takkan takut tak punya kesempatan untuk sukses. Bagaimanapun, Rick punya pengalaman hidup lebih dari 70 tahun. Jadi secara alami lebih akurat dalam menilai seseorang dibandingkan generasi muda. Cuma kakek yang pandai nilai orang. Lina juga sangat senang dan melirik ke arah keduanya. Iya, ke arah kedua bibinya. Pada saat ini, Maida dan Meisha juga terkejut dengan anak miskin yang punya kartu emas berlian itu. Dan bahkan tega memberikannya kepada Rick. Mulut mereka terbuka dan terlihat ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat melihat lelaki tua itu tiba-tiba sangat menyukai Erwin, mereka akhirnya terdiam. Melihat mereka berdua terdiam, Mary tampak diberi sedikit muka. Jadi merasa sedikit lebih baik. Setelah berkenalan dengan kakek Lina dan yang lainnya juga, Lina membawa Erwin ke tempat lain di pertemuan untuk mengisi perutnya. Makanan yang disiapkan untuk pertemuan ini benar-benar kaya. Lina yang sekarang bagaikan kucing rakus. Dia membawa Erwin untuk makan di sana-sini. Sehingga Erwin juga makan banyak. Enak banget, kata Lina sambil makan sepotong kue kecil rasa stroberi. Ditambah sudut mulutnya yang tersenyum imut. Ekspresi imutnya membuat Erwin yang melihat ini terpana. Orang yang datang di sini kalau bukan untuk bangun hubungan, pasti kerja sama bisnis. Kamu justru kesini buat makan, kata Erwin sambil tersenyum. Tujuan makanan enak ini disajikan memang untuk kita. Aku awalnya mau perkenalkan kamu dengan dua sepupuku. Cuma mereka kayaknya lebih suka ngobrol sama anak orang kaya. Lina melirik kedua sepupunya di kejauhan. Mereka mengobrol dan tertawa dengan sekelompok anak orang kaya. Itulah yang membuat Lina membatalkan rencananya untuk memperkenalkan Erwin kepada mereka. Takut mereka akan menghina dan mempermalukan Erwin lagi. Erwin tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Jadi dia mengambil kue yang lembut dan mulai memakannya. Tetapi begitu dia makan sesuap, dia mendengar seseorang yang memanggilnya dari belakang. Dengan nada yang mengandung penghinaan dan sarkasme. Yang dari desa memang beda. Di pertemuan kelas atas seperti aliansi bisnis ini, kau justru cuma fokus makan saja. Beneran ya? Hal yang cuma bisa dilakukan anak miskin sepertimu. Erwin mengerutkan keningnya, menoleh ke sumber suara dan melihat Farzan yang berjalan mendekat bersama seorang anak orang kaya. Pria yang dinafkahi wanita, ngapain kesini? Mau kasih aku saham atau uang lagi ya? Kata Erwin dengan senyum di sudut mulutnya. Erwin, jangan senang dulu. Ayahku sudah menghubungi anggota utama aliansi bisnis. Jadi tinggal nunggu voting untuk menendang keluar semua perusahaan dari aliansi bisnis yang ada hubungannya denganmu. Dan penyebab mereka dikeluarkan itu karena dirimu. Kata Farzan sambil mencibir. Inilah kekuatan keluarga. Mereka ini adalah keluarga kelas atas. Tentu, kekuatan mereka cukup besar. Karena menurut Farzan, Erwin hanyalah seorang anak miskin dari pedesaan yang tak punya uang dan kekuatan. Jadi tak mungkin bisa melawan keluarganya. Mendengar ini, Erwin mengerutkan kening. Dia tak menyangka keluarga Lois akan mencelakai perusahaan yang berhubungan dengannya. Perusahaan pertama yang bakal menanggung beban berat adalah milik ayah Lina, Hotel Aleida. Tapi untungnya, tidak banyak hotel milik Aleida yang ada di selatan kota. Yang kedua, pastilah perusahaan milik Harry. Dan yang ketiga, mungkin perusahaan bahan bangunan milik kakek Lina. Memikirkan hal ini, Erwin sedikit marah. Cukup langsung ke aku saja. Ngapain harus pakai cara licik seperti itu sih? Keluarga Lois benar-benar licik.
beraninya mengincar orang-orang di sekitarnya dan menggunakan hal itu untuk menekannya. Udah kubilang kan, kau itu tak bisa melawanku. Akan kubuat orang-orang ini kena batunya satu persatu, hingga mereka membencimu. Akan kubuat mereka terpaksa mundur dari lingkungan bisnis. Dan apa, kau pikir aku akan puas setelah itu? Aku juga akan cari orang buat celakai perusahaan mereka, sampai mereka bangkrut. Berani-beraninya ya, melawan keluarga Lois kami. Kau itu cari mati. Farzan berkata dengan tatapan muram. Farzan, jangan memaksaku. Erwin benar-benar marah kali ini. Tak masalah kalau langsung mengincarnya. Tapi mereka berencana mencelakai orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak bisa ditoleransi oleh Erwin. Kalau aku mau paksa, memangnya kau mau berbuat apa? Aku memang mau celakai orang-orang di sekitarmu. Membuat mereka membencimu dan membuat mengkhianati orang terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Farzan menyesuaikan suasana hatinya dan melanjutkannya. Tahu siapa yang di sebelahku ini ya? Pandangan Erwin tanpa sadar beralih ke seorang anak kaya di sebelah Farzan. Dan itu membuat sedikit mengerenyit. Bersambung